Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikranti Rohimah, mahasiswa PPG Universitas Negeri Padang. Saya mengajar di UPT SMP Negeri 2 Satap Bayang Utara yang berada di Kanagarian Limau Gadang Pancontaba, Kecamatan Empat Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Bagaimana keadaan kalian sekarang? Sehat. Bisa untuk mengikuti pelajaran? Bisa. Coba lihat di sekitar kalian, adakah sampah atau meja yang rapikan mejanya terlebih dahulu. Ya, kalau sudah bersih semuanya, siap melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa untuk demi kelancarannya kita pelajaran nantinya. Hafiz, silakan berdoa. Iya, benar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Anissa, Bu. Halimatus Sadia, Denovia, Ada, Bu. Lydia, Ada, Bu. Al-Hafiz, Ibu. Dio, Rizky, Ibu. Novrianti. Berarti semuanya hadir kita hari ini. Dan sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita memberikan semangat untuk kita semuanya agar lebih bersemangatnya kita dalam pembelajaran. Masih ingat dia kita? Tepuk semangat. Ya, kita coba. 1, 2, 3. Semangat. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Ya. Ya. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya kan? Siapa yang masih ingat? Makna pembukaan Undang-Undang Dasar itu, di dalam pembukaan itu ada beberapa alinea. Siapa yang tahu? Ada berapa? Ya, nanti 4 alinea. Ada 4 alinea. Alinea pertama, siapa yang masih ingat? Apa makna alinea pertama? Alinea pertama apa maknanya? Siapa yang masih ingat? Ya, Anissa? Alinea pertama memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Dan alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Ya, bagus. Kemudian alinea yang ketiga, siapa yang bisa? Maknanya apa? Ya, dia. Keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas, motivasi spiritual, kepribadian, sikap dan keyakinan bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan kepentingan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nanti ada tujuan negara di sana ya. Nah, nanti kalian masih ingat dengan pembelajaran kita yang ini kemarin. Pembelajaran itu ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita lakukan sekarang. Yaitu kemarin mengenai makna pembukaan, sekarang mengenai pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, dengan tujuannya, tujuan pembelajarannya, silakan dibacakan. Siapa yang mau bisa membacakannya? Denovia?
Satu, dengan menghargai isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peserta didik dapat diharapkan memiliki sikap terbuka rasa, peduli, bertanggung jawab, dan bekerja sama dengan masyarakat dengan baik. lanjut. Dengan mengamati PowerPoint, diharapkan siswa mampu menganalisis pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Dengan mengamati PowerPoint, diharapkan peserta didik dapat mengaitkan sila Pancasila dengan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah berdiskusi bersama kolaborasi peserta didik, guru peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisis tentang pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita. Ada 4 ya, dengan kompetensi dasarnya mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, jadi tujuan yang harus kalian capai, yang harus kita capai itu adalah bagaimana kalian mampu menganalisis pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut, dan bagaimana caranya kalian itu bisa mengkaitkan pokok-pokok itu dengan sila-sila pokok pikiran yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu dengan sila-sila Pancasila. Ya, tapi bagaimana cara menyajikan, bagaimana kekompakan di dalam diskusi, itu penilaian yang harus dilakukan. Ya. Kemudiannya kalian mengamati gambar ini. Dan materi kita adalah pokok pikiran pembukaan Undang-Undang. Pokok pikiran itu merupakan adalah suasana batin dari Undang-Undang 1945 itu. Ya, jadi pokok pikiran itu ada 4. Ya, pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada 4. Siapa yang tahu pokok pikiran yang pertama? Pokok pikiran yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Jadi negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia atas dasar persatuan. Ya. Kemudian kalau yang alinea, yang pokok pembahasan yang kedua, pokok pikiran yang kedua, ya, Negara hendak memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. negara hendak, berarti terkait dengan sila berapa dia? Terkait dengan sila berapa Pak? Yang alinea yang kedua, pokok bahasan yang kedua itu, pokok pikiran yang kedua, Kelima. Pokok pikiran yang ketiga, siapa yang bisa? Ya? Negara Iya. yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Ya. Negara atas kedaulatan rakyat. Ya. Kedaulatan berdasarkan kerakyatan, permusyawaratan dan perwakilan. Yang keempat, siapa yang tahu? Ya, Anisha. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti negara berdasarkan kemanusiaan, ketuhanan yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalian perhatikan gambar di atas, di papan tulis.
Kalian perhatikan gambar di papan tulis. Kalian identifikasi gambar keempat gambar itu. Manakah yang termasuk pokok bahasan, pokok pikiran yang pertama, pokok pikiran yang kedua, pokok pikiran yang ketiga. Silakan. Kalian maju ke depan. Yang pertama, yang pokok pikiran yang pertama. Siapa yang tahu? Silakan kalian tampilkan. Ada kan dalam buku kalian, dalam ijazah kalian. Silakan kalian tempelkan. Ini terkasih sama kalian, ke kelompok kalian. Ya, tempelkan. Ya, apa lagi? Ya. Apakah betul? Salah. Salah. Siapa yang bisa membetulkan? Ya, Denavia, silakan. Silakan lihat. Ya, berarti pokok pikiran yang pertama adalah pokok pikirannya yang pertama adalah sila ketiga. Persatuan. Ya, silakan. Siapa lagi? Ya, jadi pokok pikiran yang pertama itu berkaitan dengan sila ketiga. Ya. Pokok pikiran yang kedua berkaitan dengan sila kelima. Pokok pikiran yang ketiga berkaitan dengan sila keempat. Ini salah apa betul? Salah apa betul? Betul. Pokok pikiran yang keempat berkaitan dengan sila yang kedua. Agar lebih mudahnya kalian di dalam menghafalnya, bisa ibu singkatkan, dibikin rumusnya. Pokok pikiran itu ada apa? Disingkat dengan artinya sila ketiga, sila kelima, sila keempat, sila ke-1 dan ke-2. Itu lebih mudah kalian menghafal. Oke? Ini pokok pikiran yang pertama. Ini segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pokok pikiran persatuan, ada pengertiannya. Yang terkandung dalam pokok pikiran pertama adalah: 1. Diterimanya pahaman negara persatuan. 2. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh wilayahnya. Berarti negara kita melindungi segenap bangsa dan seluruh wilayah. Itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dan di dalam pasal-pasalnya nantinya ada itu. Kemudian yang ketiga, negara mengatasi paham golongan dan individualis. Berarti setiap warga negara itu harus mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan golongan dan individu. Yang keempat, penyelenggara negara dan negara wajib untuk mengutamakan kepentingan negara. Pokok ini terkait dengan sila yang ketiga. Kemudian pokok pikiran yang kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, adapun pengertiannya yang terkandung dalam pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial yang berdasarkan pada persamaan hak dan kewajiban. Negara hendak mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Negara hendak mewujudkan tujuan negara yang berada di alinea yang keempat. Pokok pikiran ini terkait dengan penjagalan sila kelima.
Kemudian pokok yang pikiran yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran kedaulatan rakyat. Adapun pengertian yang terkandung dalam pokok pikiran ketiga adalah negara harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan berdasarkan atas permusyawaratan perwakilan. Sistem negara yang dibentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. 3. Kedaulatan negara harus berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang keempat, merupakan suatu dasar politik negara Indonesia. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila yang keempat Pancasila. Pokok pikiran yang keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa, adapun pengertian yang terkandung dalam pokok pikiran yang keempat adalah 1. Mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. 2. Pokok pikiran ketuhanan mengandung arti takwa kepada Tuhan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Pokok pikiran keempat ini merupakan penjabaran dari sila pertama dan sila kedua. Jadi keempat pokok pikiran itu merupakan pancaran dari sila-sila Pancasila. Kita bagi kelompoknya, kalian kita bagi kelompok. Ini kita sudah bisa dibagi kelompok menurut ini aja ya. Artinya kan 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya. Ibu bagikan LKPD-nya. Kalian rumuskan pertanyaan dulu mengenai pokok-pokok pikiran di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Akan kalian rumuskan, kalian baca LKPD-nya, ya. Sebelum kalian membaca ini, mengerjakan LKPD ini, silakan kalian baca dulu buku panduan, kemudian modul bahan ajar yang sudah dapat bahan ajar semuanya ya. Dan kalian baca dulu, baru kalian isi LKPD-nya. Kemudian LKPD ini menjelaskan tujuannya, hakikat pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi kalian mengevaluasi, menjelaskan pokok pikiran. Jadi pokok pikiran yang pertama itu dikerjakan oleh kelompok 1, kelompok 2 mengerjakan pokok pikiran yang kedua, kelompok 3 mengerjakan pokok pikiran yang ketiga, kelompok 4 mengerjakan pokok pikiran yang keempat. Pokok pikiran yang pertama terkait dengan sila persatuan. Kalian jelaskan apa persatuan itu, kemudian contoh pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana. Ya, itu sama. Yang ketiga, keempat juga sama seperti itu. Paham? Ada yang mau ditanyakan tentang LKPD? Ya. Nah, kalau nggak bisa di sini dijawab, langsung dijawab di belakangnya saja. Ya, per kelompok. Ya, kalian kerjakan per kelompok.
Ya, Ibu kasih waktu 20 menit ya untuk diskusi. Ya.
ke depan nantinya. Akan tetapi sebelum kalian presentasikan ke depan, kalian perhatikan ya, di dalam mempresentasikan itu yang menanggapi itu harus satu-satu. Kalau ada kawan yang menanggapi, kalian tidak boleh menanggapi dulunya. Misalnya jadi saling bergantian untuk menanggapinya, ya, dalam penyajiannya. Nah, ke depannya boleh sendiri, yang ke depan keduanya boleh juga, ya, dalam penyajiannya. Kemudian di dalam menanggapi, kalian yang menanggapi itu sebelum menanggapi ajukan tangannya dulu, siapa, ya. Nah, sebelum kita mulai, kita kembali ke ide kita dulu untuk lebih semangatnya lagi. Ya, tepuk semangat. Oke. Baiklah, kelompok siapa? Kelompok 2. Baiklah, saya akan bacakan hasil diskusi saya dengan pengetahuan, yaitu tentang pokok pikiran yang kedua. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta satu kausa finalis. Sebab tujuan hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu kita harus adil dalam segi kehidupan, membantu orang yang kesusahan dan saling berbagi sesama manusia. Ada kalian yang menanggapi bagaimana hasil dari kelompok 2? Apakah sesuai dengan kalian? Apa contoh pelaksanaannya dalam kehidupan Tunjuk sehari-hari? tangan dulu nanti. Ya, Apa contoh pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari? yaitu kita harus adil dalam segi kehidupan, membantu orang yang kesusahan dan saling berbagi sesama manusia. Apakah masih paham? Nah, ada lagi yang mau tanya? Ada? Tidak ada lagi? Berarti pokok bahasannya itu mengenai keadilan. Terkait dengan sila keberapa? Terkait dengan sila kelima. Nanti kalau tidak ada yang bertanya lagi, silakan nanti. Denovia, upload untuk Denovia. Dan kelompok siapa lagi yang mau tampil? Yang udah siap lagi? Ya, kelompok 4, Nofri. Silakan Nofri. Saya akan membacakan hasil diskusi saya bersama dengan Putra. Pokok pikiran keempat, negara didasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan dan kemanusiaan yang belum beradab. Pengertian yang terkandung dalam pokok pikiran keempat adalah mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang utuh dan mengandung arti takwa kepada Tuhan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Contohnya adalah dengan cara melaksanakan toleransi antar umat beragama dan tolong menolong antar sesama manusia. Ya, itulah hasil diskusi dari kelompok 4 yang dibacakan oleh Nofrianti. Kelompok ada yang menanggapi dari kelompok 1, 2, dan 3. Ya, silakan Novia. Apa contoh pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya adalah dengan menghargai umat beragama dan belajar di sekolah adalah dengan melaksanakan gotong royong. Paham? Paham. Ya, ada yang mau tanya lagi? Berarti sudah paham?
hari ini, siapa yang bisa menyimpulkannya? Dan lihat kesimpulannya. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Sila yang pokok bahasan kita hari ini kita ambil, kita simpulkan. Ada 4 pokok pikiran. Pokok pikiran pertama terkait dengan sila keberapa? Sila ketiga. Apa bunyi pokok pikiran yang pertama itu, Denovia? Negara melindungi segala bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan. Berarti terkait dengan sila apa yang di dalamnya? Penjelasannya, pokok-pokoknya itu terkait dengan apa? Bagaimana? Menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima adanya negara kesatuan, negara yang melindungi dan meliputi segala bangsa dan seluruh wilayahnya. Dengan demikian negara mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualistis. Negara menurut pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki persatuan, dengan kata lain menyelenggarakan negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Berarti sila yang berarti pokok pikiran yang pertama itu menyangkut dengan pokok persatuan, mengenai persatuan. Kalau pokok pikiran yang kedua itu tentang apa? Yang kedua, pokok pikiran yang kedua itu menyangkut tentang apa dia? Apa pokok pikirannya, tentang apa? Ya, Nabi, pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran keadilan sosial. Hah? Bunyinya negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pokoknya adalah berkaitan dengan keadilan sosial. Pokok pikiran yang ketiga mengenai tentang apa? Apa? Pokok pikiran ketiga tentang apa? Tentang kedaulatan. Berarti kedaulatan di situ merupakan prinsip dasar negara kita. Ya, prinsip dasar negara kita kedaulatan. Ya. Sistem negara kita ini, bentuk negara kita berdasarkan atas dasar kedaulatan juga kan. Kemudian yang keempat, pokok pikiran yang keempat berkaitan dengan ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti itu kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran kita. Ya? Kita refleksi bagaimana pembelajaran kita hari ini. Apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan. Apa yang dapat kalian atau Ananda ambil manfaat dari pembelajaran kita? Apa yang dapat kalian ambil dari pembelajaran kita hari ini? Ayo, apa? Bagaimana? Ya? Kita bisa mengerti arti dari pokok-pokok pikiran yang ada. Kita bisa mengerti dari pokok-pokok pikiran yang ada. Berarti kalian sudah bisa memahami pokok-pokok pikiran itu terkait dengan sila apa dan penerapannya dengan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Apa isi dari pokok pikiran tersebut, iya kan? Ya. Bagaimana? Sudah paham kalian? Kalau kalian sudah paham itu, kita evaluasi sampai di mana pemahaman kalian. Waktunya 5 menit. Ya, waktunya Ibu kasih 5 menit. Ya, evaluasinya Ibu kasih 5 menit. Ya, buat 1 orang. Buat nama kalian ya. 5 menit. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya. Buat namanya.
Siapkan ke depan RKPD-nya sama RKPD sama pengkosnya. Kalau yang bahan ajar silakan sama kalian. RKPD sama evaluasi kalian. Kalau demikian kita sudahi pembelajaran kita hari ini. Banyak maaf kalau ada kata-kata Ibu dalam pembelajaran ini yang tidak tepat pada tempatnya. Ibu minta maaf. Kita sama-sama bersyukur dan kita sudah bisa mengambil manfaat dari pembelajaran kita ini. Ya. Kemudian untuk minggu depan kalian pelajari di rumah materi kita selanjutnya, yaitu mengenai sikap arti penting pokok pikiran. Ya, arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu di rumah kalian pelajari. Ya. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita pulang, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Hafiz, silakan dipimpin. Siap, gerak. Sebelum kita pulang, mari kita bersyukur. Syukur mulai.